Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama saya Amirah Nabila dari kelas 6 akuntansi SIP 2 malam. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji kelayakan model atau uji F, di mana uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain dengan model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan. Karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau multikolenialitas dengan sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Nah, tidak perlu lama-lama lagi, mari kita simak penjelasan kelayakan model atau uji F menggunakan aplikasi eViews. Ikut proses uji F dengan menggunakan program eViews. Pertama-tama kita akan klik nama persamaan EQ01 yang sudah kita buat di work file, yaitu saya sudah membukanya. Berikut adalah output proses uji F dengan menggunakan program eViews. Nah, pada output di atas menunjukkan bahwa nilai F statistik yaitu 7562400, sementara F tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5% dengan DF 1 dalam kurung K dikurang 1 sama dengan 5 dan DF2 dalam kurung N dikurang K sama dengan 39 dapat dinilai F tabel sebesar 2,45583. Dengan demikian F statistik yaitu 7562400 lebih besar dari F tabel yaitu 245583 dan nilai dari prop F statistik yaitu 0,0048 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa AH diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dapat dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NVF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Bentuk koefisien determinasi yaitu menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, di sini ada nilai R square harus berkisar 0 sampai 1. Jika nilai R square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau X. Jika nilai R squared sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel dependen terhadap variabel. Nah, berikut output proses adjustment R square atau koefisien determinasi. Nah, pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai adjustment R square yaitu sebesar 0,427173, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NVF, dan sukuk sebesar 49,2%, sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu ada uji T. Uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Berikut hipotesisnya.
yaitu berdasarkan perbandingan statistik dengan tabel. Jika H0 nilai statistik lebih kecil dari tabel, maka HA nilai statistik lebih besar dari tabel. Jika nilai statistik lebih kecil dari tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel dependen atau X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika statistik lebih besar dari tabel, maka HA diterima, artinya variabel dependen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, berdasarkan probabilitasnya, jika H0 nilai probabilitasnya lebih besar dari alfa atau 0,05, maka HA nilai probabilitasnya lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel dependen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel dependen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, berikut output proses uji T dengan menggunakan program Ifuse. Nah, pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai statistik ukuran perusahaan size yaitu sebesar 5,342,578, sementara tabel dengan tingkat alfa 5%, DF dalam kurung N dikurang K sama dengan 39 dapat dinilai tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian statistik size yaitu sebesar 5,342,578 lebih besar dari tabel yaitu 2,02269, dan nilai pro sama dengan 0,0000 lebih kecil dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dapat dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, nilai koefisien regresi variabel size yaitu sebesar 0,0969. Dalam hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan variabel ISR atau konstanta sama dengan 0,489 sebesar 0,069. Untuk nilai statistik ROA sebesar 0,898099, sementara tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF dalam kurung N dikurang K sama dengan 39, didapat nilai tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, statistik ROA dalam kurung minus 0,898099 lebih kecil dari tabel yaitu sebesar 2,02269, dan nilai pro yaitu sebesar 0,3746 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on assets atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, lalu untuk nilai statistik DAR yaitu sebesar 1,407353, sementara tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5% dan DF dalam kurung N dikurang K sama dengan 39, didapat nilai tabel yaitu sebesar 2,02269. Dengan demikian, statistik DAR yaitu 1,407353 lebih kecil dari tabel yaitu sebesar 2,02269, dan nilai pro
pro-nya yaitu 0,1672 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio yaitu DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, lalu yang lanjut ke nilai statistik NVF sebesar minus 2,371637, sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5% dan DF yaitu N dikurangkan sama dengan 39 didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian T statistik NVF yaitu sebesar 2,371637 lebih besar dari T tabel yaitu 2,02269 dan nilai pro yaitu 0,0227 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing yaitu NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, nilai koefisien regresi variabel NVF sebesar minus 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NVF maka akan menurunkan nilai variabel ISR atau konstanta sama dengan 0,489 sebesar minus 1,907. Lalu lanjut ke nilai statistik sukuk yaitu sebesar minus 0,386405, sementara T tabel dengan tingkat alfa yaitu 5% DFN kurang K sama dengan 39 didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian statistik sukuk yaitu 0,386405 lebih kecil dari T tabel 2,02269 dan nilai pro yaitu 0,7013 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan suku dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, itulah penjelasan dari uji kelayakan model atau uji F. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas atau tidak dimengerti, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.